Nama saya Pinky Pangaribuan dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional, sehingga arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Soekarno seperti pembebasan paksa Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Konsepsi nasionalis agama komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide yang membentuk Indonesia. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yang pertama yaitu pemerintahan otoritarian, munculnya kekuasaan presiden atas negara. Yang kedua, dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Ketiga, dukungan kuat dari PKI sebagai pembentuk pendukung setia Presiden Soekarno. Yang keempat, lembaga legislatif lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan oleh Presiden, MPRS, dan DPR. Selanjutnya, peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan Presiden. Yang keenam, gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Yang ketujuh, politik luar negeri yang keras dan memihak Blok Timur. Yang kedelapan, kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. Yang selanjutnya, yang terakhir, negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada Undang-Undang 1945. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan yang tengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama 9 tahun, pada tahun 1950 sampai 1959, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Pada masa ini, posisi Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dengan dukungan dari TNI dan kemudian PKI. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstrem dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh ke dalam jurang kekacauan. Sehingga perkembangan ekonomi pada masa ini, untuk merancang perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin, yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Maksudnya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga mengimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen, melakukan penghematan dan penertiban terhadap seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya seperti dalam perhelatan Ganevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Adapun perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu satu, pembebasan Irian Barat, yang selanjutnya adalah gerakan non-blok, dan yang selanjutnya adalah konfrontasi Malaysia, yang selanjutnya adalah Indonesia keluar dari PBB. Yang pertama, pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah
Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam konferensi meja muda Desember pada tahun 1949. Program ini baru dilakukan pelaksanaannya pada demokrasi terpimpin Indonesia, di mana Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam konferensi Perdana Menteri dan kemudian sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1960, hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah dalam Irian Barat. Masalah mengenai Irian Barat. Namun pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Trikomanda Rakyat atau Trikora. Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah pimpinan Maijen Soeharto berhasil menguasai Teminabuan. Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding karena Indonesia mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Republik Indonesia secara sementara pada 1 Mei 1963. Yang kemudian adanya Gerakan Non-Blok. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian, tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India RRC. Selanjutnya adalah konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rasman mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada tanggal 21 September 1963. Konflik pecah di Kalimantan Utara dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan Wikomanda Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. Selanjutnya adalah Indonesia keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965 disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB, bahkan Dewan Keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Forces atau NEFO, sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Forces atau CONEFO dan Games of Emerging Forces atau GENEFO. Meskipun begitu, program ini tidak berjalan efektif karena PBB adalah forum yang sangat penting dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan dibanding lawan sangatlah buruk. Hal ini berlawan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru. Yang selanjutnya adalah penyimpangan demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin
presiden yang ditandai dengan menguatnya posisi Presiden Soekarno, didukung oleh TNI dan PKI. Seluruh kebijakan negara hampir selalu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanpa mempertimbangkan suara pihak-pihak lain. Penyimpangan yang dilakukan antara lain: yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu pada Juni 1960, yang kemudian membentuk DPR GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah. Yang kedua adalah membubarkan konstituante hasil pemilu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS yang disusun oleh Presiden sendiri. Yang keempat adalah mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manifest dan Masako. Yang kelima adalah mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR GR sebagai Menteri Kabinet Kerja. Selanjutnya adalah meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional. Yang selanjutnya adalah membubarkan Masyumi dan PSD dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta. Yang terakhir adalah kekuasaan presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan secara sepihak seperti keluar dari PBB, konfrontasi Iran Barat dan Malaysia, mengadakan Genepo dan Ganepo. Yang kemudian yang terakhir adalah akhir demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, tiga poros PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat, memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno, di sisi lain menggiatkan upaya di akar rumput. Salah satunya mengusulkan angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI yang menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. Muncul informasi yang menyatakan bahwa antara PKI atau TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksenangan tersebut. Pada 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soekarno selaku Men atau Pem AD untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui surat pemerintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Super Semar. Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini karena roda pemerintahan sekarang dijalankan oleh Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan pelnawaksara pada sidang MPRS 10 Januari 1997. Namun, dianggap tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang telah terjadi dalam hampir 2 tahun ini. Pada Kamis 20 Februari 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 9 tahun 1966, yaitu Soeharto. Dengan ini, masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pelajaran yang dapat kita ambil dari demokrasi terpimpin adalah kita harus sadar bahwa sistem ekonomi yang terjadi pada demokrasi terpimpin pernah terjadi pada negara kita, dan sebaiknya kita sadar akan kelebihan dan kekurangan dari demokrasi ini supaya negara kita lebih maju. Dan sebaiknya kita mengambil sisi positif dari demokrasi terpimpin ini, serta pemerintah kita harus lebih bijak dan tidak terlalu mengakang supaya negara kita bisa menjadi maju. Kekuatan dalam pemerintahan harus seimbang dan berada di bawah konstitusi dan negara, sehingga alur pelaksanaan pemerintah bisa diatur dan bisa tercapainya Indonesia yang maju. Sekian pembahasan dari saya tentang demokrasi terpimpin. Jika ada kesalahan, mohon